Kita persiapkan tim agar bisa lebih baik untuk babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kita doakan kita lolos, ucap Erik. Kini, kita harus segera move on dari kekalahan telak tersebut karena putaran keempat sudah menanti pada Oktober 2025 mendatang, imbuhnya. Nah, ngomongin babak 4, Timnas Indonesia berpotensi menghadapi lawan-lawan berat, tapi nggak seberat Jepang sih. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 itu akan digelar pada 8 sampai 14 Oktober 2025. Nantinya sebanyak 6 tim akan memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ke-6 negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup dengan masing-masing grup berisi 3 tim. Dengan sistem round robin, 2 tim teratas akan lolos langsung, sedangkan runner-up akan diadu untuk mewakili Asia di putaran kelima. Setelah 6 tim sudah terpilih lolos ke putaran keempat, maka drawing akan segera dilakukan pada 17 Juli 2025. Sejauh ini belum diketahui lokasi pengundian tersebut. Tapi, sudah ada kabar Arab Saudi dan Qatar menjadi tuan rumah di putaran keempat nanti. Sebab di babak tersebut memang setiap grup akan bermain terpusat di satu negara saja. Irak yang sudah mengajukan diri menjadi tuan rumah justru kaget dengan kabar Asosiasi Sepak Bola Asia AFC sudah menunjuk Arab Saudi dan Qatar untuk menjadi tuan rumah di putaran keempat. Federasi Sepak Bola Irak (IFA) langsung mengirimi surat kepada Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) dan AFC terkait kebenaran kabar tersebut. Hari ini, Asosiasi Sepak Bola Irak mengirimkan surat resmi kepada FIFA dan AFC yang menyerukan keterbukaan penuh dan keadilan dalam proses pemilihan negara tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Asia untuk Piala Dunia 2026. Bunyi keterangan AIFA. Kami menuntut profesionalisme FIFA dan AFC untuk membuat keputusan akhir yang melayani kepentingan sepak bola Asia dan memastikan distribusi peluang yang seimbang dan adil di seluruh benua. Tutup pernyataan pihak IFA. Sementara itu, AFC sendiri selaku induk sepak bola Asia sudah menunjuk 2 tuan rumah, yakni Arab Saudi dan Qatar, karena keduanya memang dikenal dekat dengan Presiden AFC, Salman bin Khalifah. Ini artinya Timnas Indonesia akan berlaga di Qatar, karena tidak mungkin bertemu Arab Saudi yang sesama grup C di putaran 3. Dengan demikian, hampir dipastikan juga bahwa salah satu lawan Timnas Indonesia di putaran 4 nanti adalah tuan rumah Qatar, yang dikenal ulet dan cerdik. Namun satu hal yang pasti, Timnas Indonesia harus waspada, sebab Timnas Indonesia pernah dirugikan Qatar kala berpartisipasi dalam kejuaraan Piala Asia U23 2024 lalu. Bahkan Timnas U23 Indonesia yang saat itu masih dilatih Shin Tae-yong sudah dicurangi Qatar sebelum bertanding. Stadion Jassim bin Hamad yang bisa dijangkau 7 menit, namun pada akhirnya dijangkau selama 35 menit karena pemain Timnas Indonesia U23 dibawa muter-muter. Saat kami datang ke stadion dan melakukan familiarisasi, itu hanya membutuhkan waktu 7 menit. Sementara menjelang lawan Qatar, kami datang ke stadion selama 35 menit, karena kami dibawa muter-muter dulu. Kata Rizky RDHO menceritakan kecurangan tuan rumah Qatar di Piala Asia U23 2024 lalu. Sikap wasit yang memimpin laga, Nasrullah Kabirov sepanjang laga yang dinilai berat sebelah, dan menguntungkan Qatar juga disinggung oleh Rizky Ridho. Bahkan menurut Rizky Ridho, keuntungan yang dimiliki Qatar lewat sang wasit sudah keterlaluan. Tentu saja waktu itu Qatar punya keuntungan sebagai tuan rumah.